Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial tahap kedua masih terus berlangsung hingga akhir pekan mendatang. Terkait masih adanya kesalahan data yang terjadi, Gus Ipul meminta masyarakat untuk aktif melaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia agar proses pemutakhiran data semakin baik. Terkait bansos, Gus, realisasi bansos. Iya, saya ingin sampaikan sekarang proses penyaluran bansos terus berlangsung ya, terutama yang lewat PT Pos. Jadi yang lewat Himbara tinggal beberapa lagi, tetapi yang memang hari ini sampai nanti akhir pekan akan ada penyaluran lebih dari 11 juta bansos. Jadi itu sudah berjalan dan masyarakat bisa langsung ke PT Pos bagi memang yang menerima kan. Jadi nanti PT Pos akan memberikan pemberitahuan, nah, bisa diambil di PT Pos, bisa diambil di komunitas ya, atau juga nanti bisa diantar langsung ke rumah-rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Di penyaluran tahap kedua ini kan melalui PT Pos, dan PT Pos ini beberapa hari terakhir itu beredar juga informasi bahwasanya masyarakat resah masih ada yang menerima bansos padahal dia sudah naik kelas. Ya, kita harapkan ini sekaligus menjadi semacam ground check ya, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berhak untuk terima. Jadi data terus kita perbaiki, dan data ini sebenarnya juga sebelumnya telah kita lakukan verifikasi cepat ya di lapangan bersama pemerintah daerah. Nanti jika memang masih ada ditemukan hal-hal yang mungkin terjadi kekeliruan, maka kita akan perbaiki pada penyaluran berikutnya. Maka itu saya sekali lagi ini saya mengundang masyarakat. Atas arahan Presiden, kita terbuka untuk menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat lewat saluran-saluran yang kita siapkan. Kita ada aplikasi Cek Bansos, siapapun bisa lihat di situ. Ada usul sanggah, bagi yang tidak biasa menggunakan aplikasi bisa lewat call center kami ya, 021171 yang beroperasi selama 24 jam. Selama semuanya mengikutkan data-data ya, foto-foto aset, kemudian kondisi real keluarga penerima manfaat atau keluarga calon penerima manfaat, tentu kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Artinya kita juga sedang mempersiapkan untuk nomor WA ya, untuk masyarakat melakukan pengaduan, usul sanggah, dan juga kita siapkan operator-operator desa, operator-operator dinsos untuk bisa semuanya mengirim data-data itu kita teruskan ke BPS. Jadi penting bagi saya untuk terus mengulang-ulang, yaitu mengajak masyarakat untuk memberikan koreksi, usulan terhadap data-data yang dimiliki oleh kita semua. Artinya salurannya sudah disediakan pemerintah, masyarakat juga tidak perlu kayak memviralkan sesuatu yang berlebihan ya Gus? Ya gini, maksudnya jika ada usulan-usulan silahkan, kan dilengkapi aja. Jadi ini ada tetangga saya sudah dapat, saya kok belum, atau tetangga saya itu mestinya nggak dapat kok dapat, dikasih fotonya aja nak, dikirim, insya Allah. Saluran-saluran yang udah ada, pasti kita akan tindak lanjuti. Mungkin dalam konteks ini, dalam rangka kita meningkatkan keakurasian, Gus, ada challenging nggak Gus dari Kementerian Sosial untuk pemerintah daerah? Karena verifikasi kan melalui Dinsos dan daerah Gus ya, yang memastikan dia tepat sasaran lebih spesifik lagi Gus. Jadi mungkin saya ingin berkolaborasi antara pendamping yang kita miliki ya, pilar-pilar sosial yang kita miliki dengan katakanlah instrumen dari daerah, baik itu di tingkat desa melalui operator-operator desa, tentu nanti ada RT, RW dan lain sebagainya, kemudian masuk ke operator desa ya, atau operatornya dinsos ya kan, kita undang semua, ayo bersama-sama ini. Jadi saya minta betul partisipasi masyarakat, sungguh-sungguh minta partisipasi masyarakat, karena memang data ini sangat dinamis, sangat dinamis. Hari ini ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah, terus saya ulang-ulang ada beda tempat, ada yang mungkin naik kelas, ada yang turun kelas, jadi dinamis sekali. Maka itu kita akan lakukan pemutakhiran setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, untuk kemudian pada 3 bulan kemudian, 3 bulan berikutnya akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos.
Jadi penerima bansos itu dinamis juga gitu. Ada apa ketentuan Agus dari misalnya Kementerian Sosial untuk menahan atau mempunishment Pemda yang tidak bisa menyelesaikan. Tidak ada punishment, tapi kita ajak mereka, kita ajak, sebab yang paling tahu masyarakatnya, warganya itu tentu pemerintah daerah. Terus kita ajak, kita bareng, kita lakukan pelatihan sama untuk operator.